Halo, apa kapsnya? Dimanapun kalian, semoga selalu diberikan kemudahan dalam setiap usaha. Monga adalah sebuah film action berdurasi 2 jam 20 menit. Bercerita tentang seorang pemuda yang baru pindah ke sebuah daerah bersama ibunya. Dia menjadi murid baru dan menjadi korban bully di sekolah barunya. Kehidupannya berubah setelah dia berteman dengan 4 orang anak dari sekolah itu. Mereka menjadi sahabat baik dan berhasil menguasai sebuah daerah, hingga ancaman datang dari kelompok lain. Di awal film, terlihat seorang pemuda yang sudah bersiap berangkat pergi ke sekolah, juga dengan sebuah bekal makan. Wenji namanya. Saat di jalan akan menuju ke sekolah, Wenji hampir tertabrak motor. Kita sebut dia botak. Wenji adalah murid baru di sekolah ini. Setelah 2 kali pindah dari sekolah sebelumnya. Saat kelas pertamanya, Wenji sudah mendapat sebuah surat yang isinya besok dia harus membawa 300 yuan, jika tidak... Perkenalkan, ini tukang ricu di kelas kita. Go namanya. Setiap jam istirahat, dia memalak murid-murid di dalam kelas. Lalu, Go mengambil paha ayam milik Wenji. Wenji yang merasa kesal melihatnya menghampiri Go dan mengambilnya lagi. Saat pulang sekolah, Go dan kawan-kawan sudah menunggu Wenji di luar sekolah. Akhirnya, Wenji terkepung di bawah jembatan. Kaki Wenji terkena tai kucing, dan dia menjadikan sepatunya sebagai senjata. Botak dan teman-teman mulai tertarik dengan Wenji. Saat pulang, terlihat banyak orang di rumahnya. Lalu, ibunya memarahinya karena tidak menyapa orang-orang yang ada di luar. Entah sepertinya Wenji juga tampak kesal dengan orang-orang itu. Esoknya, saat di sekolah, Wenji bertemu dengan Botak dan teman-teman. Mereka ingin mengajak Wenji bergabung dengan mereka. Lalu, mereka menghampiri Go. Mereka mengingatkan Go, musuh Wenji sekarang juga menjadi musuh mereka. Lalu, mereka membawa Go dan orang-orang yang memukul Wenji kemarin ke atap sekolah. Wenji menghajarnya satu persatu. Dan ternyata, dia hanya melamun. Kenyataannya, Wenji takut untuk memukul mereka. Lalu, si botak memberi nasihat pada Wenji. Jika kau tidak mematikan mereka, suatu hari kau yang akan mati. Lalu, sambil menangis, Wenji memukul mereka satu persatu. Setelah itu, mereka selalu berkelahi bersama-sama setiap hari. Dari kecil, Wenji tidak punya ayah dan teman. Selalu ditindas dari kecil sampai besar. Sampai Wenji bertemu mereka dan mengubah hidupnya. Zilong, dia adalah anak tunggal bos gangster. Dia didukung kekuatan mafia. Dari kecil pun dia sudah menjadi jagoan karena ayahnya. Botak, tinggal dengan keluarga sederhana. Dari kecil, dia adalah murid yang pintar. Ayahnya teman dekat ayah Yilong. Dari kecil, dia tumbuh bersama Yilong. Chogan, ayahnya adalah seorang jagal babi. Memiliki 107 mantan karena ketampanannya. Mengalahkan 376 orang selama berkelahi. Tapi, itu hanya katanya. Unyil,
Ayahnya meninggal saat kecil, ibunya menikah lagi. Dia dibesarkan kakeknya. Nasibnya sama seperti Wenji, tapi perbedaannya Unyil berani melawan dan lebih terselamatkan. Dan inilah mereka, 5 remaja yang terseret masuk di dunia mafia. Malamnya, mereka membuat sumpah di kuil untuk selalu bersama-sama. Saat pulang, ibunya memarahinya karena surat edaran dari sekolah. Ibunya juga melarangnya agar tidak bergabung menjadi anggota gangster. Beberapa hari kemudian, mereka merayakan ulang tahun Wenji, membelikan baju Wenji, dan mengajaknya ke tempat hiburan malam. Persahabatan mereka pun semakin erat. Setelah itu, mereka menyuruh Wenji membeli makanan dan mengerjainya untuk mengatakan Miyauko pada penjualnya. Benar saja, saat membeli, Wenji mengatakan Miyauko pada pedagangnya. Lalu, dia diburu oleh orang-orang yang berada di sana. Teman-temannya juga sudah bersiap dan menunggu kedatangan Wenji. Saat akan sampai pada teman-temannya, dia malah tertabrak mobil. Lalu, Botak menjelaskan pada Wenji kenapa dia tadi hampir dibunuh oleh orang-orang itu. Inilah Monga, sebuah daerah perekonomian, bagaikan gunung emas, yang menjadi rebutan berbagai kelompok gangster di sini. Miyauko adalah kelompok yang paling berkuasa di sini, yang dipimpin oleh ayah Yilong yang bernama Geta. Tak sesuai ekspektasinya, Wenji yang mengira bos Geta adalah orang yang mengerikan penuh dengan tato. Wenji terlihat senyum dan merasa akan baik-baik saja di sini. Ekspektasinya Wenji salah setelah melihat sebuah potongan jari dari orang yang memiliki masalah dengan kelompok ini. Namanya gangster ya tetap gangster. Lalu mereka pergi ke sebuah tempat pipis enak. Chogan hampir memukuli salah satu pekerja karena kaget setelah melihat wajah pekerja itu memiliki tanda hitam di mata kanannya. Dan ternyata dia adalah Gyusan, teman Wenji waktu kecil. Wenji hanya mengajaknya berbicara dan mendengarkan musik. Saat makan malam, Yilong bertengkar dengan pacarnya. Go yang melihat memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas jari temannya yang dipotong Miyauko. Go berpura-pura menjadi teman Yilong dan membujuk pacar Yilong untuk ikut dengannya. Besoknya, Yilong menjemput pacarnya di sekolah. Tapi setelah ditunggu, dia tidak ada. Mereka menangkap Go dan menyuruhnya berbicara. Karena tidak mengakui, mereka menutup mulut dan matanya menggunakan lem. Wenji datang lagi ke tempat pipis enak untuk menemui Gyusan dan memeriksa punggungnya. Jadi, jika dia tidak bisa mendapatkan 30 pelanggan dalam satu hari, dia akan dicambuk. Kurang satu akan dicambuk sekali, dan seterusnya. Akhirnya, Wenji membeli semua target pelanggannya hari ini. Ternyata Go mati saat disiksa semalam. Tidak bisa bernafas karena mulut, hidung, mata, dan telinganya ditutup dengan lem. Akhirnya, mereka berlima diberi hukuman karena sudah membuat masalah dan memicu perang di wilayah Monga. Akhirnya Botak mengakui perbuatannya. Bos Geta menghajar Botak habis-habisan sampai dia tidak sanggup berdiri lagi. Saat Botak terbaring di kamar, ada seorang yang mengunjunginya. Dia adalah bos Masa.
juga salah satu pentolan gangster di wilayah ini. Setelah itu, mereka berlima dikirim ke sebuah padepokan di pegunungan. Di sana mereka akan dilatih untuk menjadi petarung dan cara mengendalikan emosi. Dan tiba saatnya bos kita menjemput mereka. Saat melakukan perayaan, seorang pelayan memberitahu pada bos kita, bos masa akan datang bersama dua orang temannya. Mereka adalah Bun Qiang dan Grey. Mereka juga pentolan gangster di wilayah ini. Bun Qiang baru saja keluar dari penjara setelah 3 tahun ditahan. Dan Grey sebenarnya adalah ayahnya Wenji. Dia menikahi ibu Wenji saat masih 16 tahun dan meninggalkannya tanpa alasan. Scene pindah, bos masa dan bos Geta yang sedang membicarakan bisnis yang ditawari Bun Qiang dan Grey. Mereka mengajaknya untuk memasukkan bisnis luar masuk ke wilayah Monga. Tapi, bos Geta lebih memilih bisnis sederhana dan menolak tawarannya. Di belakang itu, Bun Qiang dan Grey berencana untuk menyingkirkan bos Geta dan Masa agar bisnisnya berjalan lancar. Esoknya, Bun Qiang bertemu dengan Botak di bawah jembatan. Dia mempengaruhi Botak untuk bergabung ke pihaknya. Suatu malam, saat paman Masa pulang dari tempat pipis enak, dia ditembak oleh seseorang. Bun Qiang mencurigai kelompok yang bernama Azong yang telah membunuh bos Masa. Tapi bos Geta tidak langsung percaya. Dia curiga pada Bun Qiang pelakunya karena menolak ajakan bisnisnya, dan terjadi sedikit gesekan antara mereka. Malamnya di kuil, ada kabar bahwa Azong sedang berada di pintu air. Mereka segera bergegas mencari. Saat semua sudah pergi, tiba-tiba ada 4 orang datang ke kuil ingin beribadah. Dengan beralasan mereka datang dari jauh. Akhirnya, bos Geta mengizinkannya. Bos Geta sudah curiga dan waspada saat memimpin mereka berdoa. Dan benar, 4 orang itu memang dikirim untuk membunuhnya. Wenji yang mengetahui segera berlari, tapi saat dia sampai, bos Geta sudah tergeletak di lantai. Ternyata yang membunuh bos Geta adalah Botak. Di markas, Wenji mengajak teman-temannya untuk membalas kematian bos mereka. Ya tentu saja di sini Botak menghalangi niat Wenji. Botak menyuruh yang lain membawa Jilong pergi ke Filipina agar aman. Sedangkan dia tetap di sini untuk menyelidiki. Tapi Wenji juga ingin tetap di sini. Malamnya, Unyil melihat Bun Qiang bersama orang-orang yang tidak dikenal. Unyil menghampiri, berniat untuk mempergoki bahwa dia adalah dalang masalah ini. Tapi malah dia yang dikirim ke rumah sakit. Kini, kelompok Miaokou dibenci oleh orang-orang di Monga karena telah dianggap membunuh bosnya sendiri. Lalu, Wenji menemui Grey dan menanyakan kenapa dulu dia meninggalkan ibunya. Dia memohon agar Grey kembali pada ibunya dan menjaganya. Akhirnya, Wenji memutuskan pergi ke Filipina. Sebelum pergi, dia datang menemui Gyu-san. Dia berjanji setelah kembali, dia akan membawa Gyu-san pergi dan tidak menjadi pegawai tempat pipis enak lagi. Sorenya, Wenji melihat Botak bersama Bun Qiang dan Grey melakukan pertemuan di restoran. Sebelum pergi, Wenji meminta ibunya untuk menabungkan uangnya di dalam lemari. Wenji pergi ke markas dan mengambil belati milik bos Geta. Di depan kuil, mereka sudah bersiap untuk pergi ke Filipina dengan menaiki kapal. Sebelum pergi, Wenji ingin mereka berempat berdoa. Setelah selesai berdoa, Wenji menodongkan belati pada leher Botak. Wenji menyuruh Botak menjelaskan kapal yang akan mengangkut mereka ke Filipina. Yang sebenarnya, kapal itu akan mengantar kematian mereka. Anak buah Bun Qiang yang mengetahui rencananya terbongkar segera menghubunginya.
dan terjadilah pertarungan mereka di dalam kuil. Botak yang bimbang untuk membantu siapa, di situ dia hanya diam. Lalu dia melihat Yilong yang akan dibunuh. Dia langsung menyerang Bun Qiang dan membuat kuping Bun Qiang putus. Setelah itu, polisi datang. Mereka langsung bubar. Tapi Wenji tetap mengejar botak. Di markas, Yilong yang sedang mengobati lukanya segera bersembunyi setelah mendengar seseorang yang akan datang. Ternyata botak. Dia mengambil pistol. Karena melihat luka di lantai, dia segera menelusurinya. Setelah itu, dia meminta maaf pada Yilong dan berkata, "Ini semua demi kamu." Wenji yang berjalan tertati-tati langsung ditembak oleh botak. 把所有人叫来。咱们给挂麦。 Sebelum mati, dia ingin botak memeluknya untuk terakhir kali sebagai sahabat. Saat botak memeluk, Wenji mengambil busur dan menancapkan pada punggung botak. 你是我兄弟，我就要弄死你！我真是黑的。 Dari belakang sambil menangis, Yilong membacok punggung botak dan membunuhnya. Janji Wenji untuk membawa Kyosan gagal ditepati. Terlihat juga Grey yang menyesal dengan rencananya. Dan film berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Like, subscribe jika kalian suka. Nyalakan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. And see you again.